Apa kabar adik-adik? Aku sehat, aku kuat. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di pendampingan sekami hari Minggu Prapaskah yang keempat. Oke, tema kita pada hari ini adalah membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas yang mengisahkan tentang persembahan seorang janda miskin. Sudah siap semuanya? Oke, saat ini saya mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama dengan teman-teman kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu pada hari ini atas setiap kami. Engkau yang mengumpulkan kami di dalam pendampingan kami ini, meski secara virtual. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang terus mendampingi kami seharian ini, dan Engkau pula yang mengajarkan kami untuk kami mau berbagi kepada sesama kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada dalam kami, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada dalam kami, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca kitab suci. Kakak harap adik-adik membuka kitab suci dan mengikutinya. Bacanya itu diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4. Mari kita baca bersama-sama. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, salam misioner. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan bacaan pada hari ini tentang persembahan seorang janda miskin. Tapi sebelum itu, kakak mau ingatkan kembali tentang tema APP kita pada pertemuan keempat hari ini, yaitu membangun kehidupan ekonomi yang berbelah rasa. Tema ini mengajak kita untuk peduli dengan sesama kita, peduli dengan kehidupan ekonomi sesama kita. Ekonomi itu sendiri adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa di sekitar kita, bahkan di tempat lain, masih banyak orang yang tidak bisa makan. Banyak orang yang kelaparan karena tidak memiliki makanan. Mau makan, tidak ada makanan. Pakaian mereka robek-robek karena mereka tidak memiliki pakaian untuk diganti-ganti. Bahkan mereka tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka harus tidur di kolong jembatan atau tinggal di rumah yang sudah hampir roboh. Nah, inilah adik-adik sekalian yang akan kita renungkan pada pertemuan keempat ini. Adik-adik sekalian yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, itu adalah contoh bagaimana kita peduli dengan sesama kita. Nah, bukan cuman dengan memberi yang banyak lalu Tuhan akan menghargai. Persembahan seorang janda miskin dalam kitab suci tadi, di mana sebuah kisah yang sangat dikagumi oleh Tuhan Yesus, karena seorang janda miskin yang berani memberikan persembahan, dia hanya memiliki 2 peser uang, tetapi ia memberikannya semua, ia memasukkannya semua ke dalam kotak persembahan. Sehingga itulah yang dikagumi oleh Tuhan Yesus, sehingga ia dipuji, bukan karena banyaknya, tetapi kerelaan hatinya untuk mau berbagi. Adik-adik sekalian yang terkasih, kakak juga punya sebuah cerita kisah nyata. Mau dengarkan? Nah, ceritanya seperti ini. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengemis. Di Cina, suatu hari dibangun sebuah pos tentang penerimaan dana peduli kasih. Lalu datanglah seorang pengemis dalam keadaan lusuh dan cacat. Orang di sekitar situ atau panitia di sekitar situ sempat mengusirnya. Tetapi setelah ditanya-tanya, ternyata pengemis itu datang bukan untuk meminta, namun ia datang untuk memberikan sumbangan kepada pos pelayanan peduli kasih itu. Setelah ia berbicara, ia lalu mengambil koin yang ada di dalam mangkuknya lalu menuangkannya ke dalam kotak peduli kasih itu. Panitia yang ada di tempat itu ingin membantunya, tetapi dia tidak mau. Dia berusaha sendiri memberikan uangnya itu dengan tangannya sendiri ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Setelah dia memberikannya apa yang di dalam mangkuknya itu, lalu ia masih ingat, saya masih ada uang. Dengan penuh semangat dia meregoh kantong celananya, lalu dia dapati uang koin dan beberapa uang dolar
$10 dia ambil dari kantongnya, lalu ia masukkan ke dalam kotak peduli kasih itu. Ia memberikan semua yang ada padanya ke dalam kotak itu. Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah tentang persembahan seorang janda miskin dan seorang pengemis cacat ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi oleh Tuhan Yesus. Bukan karena banyaknya yang mereka berikan, tetapi karena kerelaan hatinya, ketulusannya dia memberikan. Inilah yang harus kita contoh adik-adik sekalian, bagaimana kita membantu sesama kita dengan penuh keikhlasan, membantu dengan tulus hati. Kita sebagai anak sekami, marilah kita membantu sesama kita yang berkekurangan di sana dengan doa, derma, kurban, dan kesaksian. Semoga kita semua senantiasa diberi kemampuan untuk bisa memberi dan membantu sesama kita dengan tulus hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam misioner. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai persembahan janda miskin. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita hari ini yaitu mencari jalan dan mencari pesan tersembunyi. Sebelumnya, adik-adik terlebih dahulu harus memprint aktivitasnya menjadi seperti ini. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, hari ini kita akan mencari jalan. Kita akan membantu janda miskin ini untuk menemukan tempat ini agar dia dapat memberikan persembahannya. Nah, sekarang kita akan mulai perjalanannya. Mari kita coba melalui jalan yang terdekat terlebih dahulu. Kita coba jalan yang di atas, terus kita belok, terus kita turun. Ya, ternyata buntu jalanannya, jadi kita tidak bisa lewat situ. Sekarang mari kita mencari jalan lain. Mari kita coba lewat di sini. Kita terus belok, lurus lagi, kemudian belok dan lurus. Ya, ternyata di sini juga buntu. Kita harus lewat jalan mana kalau begitu? Mari kita coba cari jalan yang lain. Kita lurus, terus kita belok lagi, terus kita turun. Nah, di persimpangan ini kakak akan berhenti. Nanti adik-adik yang melanjutkan perjalanannya, silahkan untuk memilih belok ke kanan atau belok ke kiri. Selamat mencoba. Nah, sedangkan untuk adik-adik di kelas besar, hari ini kita akan mencari pesan tersembunyi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mulai mencari pesan tersembunyinya. Sekarang kita akan memulai dari kotak yang pertama ini. Nah, pertama-tama perhatikan simbol yang ada di sebelah sini. Kita perhatikan simbol pertama. Kemudian adik-adik bisa mencari simbol yang sama untuk melihat dia menunjukkan huruf apa. Mari kita cek. Ini ternyata simbol ini menunjukkan huruf S. Setelah kita menemukan hurufnya, adik-adik kemudian menuliskannya seperti ini, S. Nah, kita sudah menemukan satu huruf pertama. Kita lanjut ke simbol yang kedua yang bentuknya seperti layang-layang ini. Kita kembali ke atas dan mencari simbol tersebut menunjukkan huruf E. Ternyata simbol
layang-layang ini menunjukkan huruf E. Kemudian kita tulis kembali seperti ini. Nah, sekarang kita telah menemukan dua huruf. Ada S dan E. Selanjutnya kita lihat di simbol yang bentuknya seperti huruf I dan A ini. Kita cek di atas, dia menunjukkan huruf B ternyata simbol yang bentuknya I dan A ini menunjukkan huruf B. Kemudian kita menuliskannya kembali seperti ini. SEB. Kita telah menemukan huruf SEB. Selanjutnya, kita perhatikan lagi simbol yang keempat. Bentuknya ini seperti huruf C. Kita cek di atas, dia menunjukkan huruf. Ternyata dia menunjukkan huruf A. Kemudian kita menuliskan huruf A-nya di dalam kotak seperti ini. Nah, sekarang kita telah memiliki 4 huruf S, E, B, dan A. Kira-kira huruf terakhirnya apa ya? Adik-adik bisa tebak tidak? Sekarang kita akan ke huruf terakhir. Perhatikan simbol ketiga dan yang terakhir, ternyata sama. Kalau begitu kita tulis di sini B. Nah, kita telah menemukan satu kata tersembunyi, yaitu sebab. Nah, selanjutnya adik-adik yang akan menemukan setiap kata yang ada di sini dan menemukan pesan tersembunyi yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita tadi. Nah, adik-adik di rumah selamat mencoba. Nah, bagaimana aktivitas kita tadi adik-adik? Menyenangkan bukan? Nah, setelah adik-adik telah selesai mengisinya, adik-adik jangan lupa untuk memfotonya lalu mengirimkannya ke kakak pendampingnya masing-masing. Sekarang aktivitas kita telah selesai. Sampai jumpa. Adik-adik, mari saat ini kita mau menaikkan doa-doa permohonan kita untuk dunia yang dilanda virus corona. Ya Yesus yang baik, Engkau telah menciptakan dunia baik adanya. Kami berharap padamu, semoga virus corona ini segera berlalu dan semoga keadaan boleh kembali seperti semula. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, semoga Allah Bapa memberkati dan menuntun bangsa dan negara kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang masih hidup dalam kekurangan, ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan serta sukacita bagi mereka agar selalu bersemangat dalam memperjuangkan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup berkecukupan, ya Tuhan, semoga mereka yang hidup berkecukupan senantiasa menyadari berkat yang diterima dari-Mu dan membuat mereka semakin dekat kepadamu, membantu sesama yang berkekurangan dengan tulus ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami sebagai anak kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, dampingi kami agar senantiasa hidup dengan semangat peduli kepada sesama. Lewat doa, derma, kurban, dan kesaksian kami, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari saat ini kita menyatukan doa permohonan kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu di sepanjang pendampingan kami pada hari ini. Bapa kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bantulah kami agar kami dapat memanfaatkan setiap berkat yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan namamu semakin dipermuliakan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, pendampingan kita sudah selesai. Tadi kita sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan, membuat kreativitas, dan menerima berkat Tuhan. Nah, di minggu yang Prapaskah keempat ini, mengajarkan adik-adik untuk selalu membantu dan menolong teman-teman dan orang-orang yang sedang susah dengan tulus ikhlas. Kakak harap adik-adik selalu mengingat dan menerapkannya ketika adik-adik melihat teman-teman atau ada orang yang susah. Semoga adik-adik tetap setia mengikuti pendampingan online ini dan berharap kita cepat ketemu ya. Dadah. Teman-teman, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ambil jarak. Dadah teman-teman. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.